SIP Angkatan 9 dari SD Swasta YKPP Lirik, Kabupaten Indragiri. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana di sini akan membahas pengambilan keputusan oleh pimpinan sekolah. Dan saat ini saya berada di SDN 014 Wonosari, di mana yang menjadi kepala sekolah adalah Ibu Yuliani Kusmayanti. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan wawancara saya bersama beliau. Terima kasih. Selamat siang Bu Yuli. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu mengenai hal pengambilan keputusan ini, Ibu. Karena kami diarahkan untuk mewawancarai pimpinan sekolah, di mana ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi saya ingin Bu Yuli ini sebagai responden saya. Sedia Ibu? Alhamdulillah. Baik Ibu, yang pertama mungkin yang saya tanyakan, selama ini apakah Ibu tahu tentang dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika itu berarti keputusannya itu? Iya, keputusannya itu dia antara benar dan benar gitu ya. Kalau yang bukan moral itu dia antara keputusannya itu antara benar dan salah. Jadi kalau selama ini apakah pernah terjadi di sekolah ini atau suatu pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah, apakah pernah Ibu alami? Jelas pasti pernah gitu. Apalagi kita di lingkungan sosial di mana pasti jelas terjadi di lingkungan sekolah. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan kalau misalnya menghadapi suatu kasus atau suatu dilema etika gitu yang dialami di sekolah? Ada dulu dari kasusnya seperti itu. Kalau rujukan moral itu kan keputusan yang diambil itu harus memuat kebenaran sesuai nilai-nilai kebajikan. Sedangkan etika moral itu terdapat nilai kebajikan yang bertentangan, karena itu harus perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Iya, jadi memang harus awalnya seharusnya kita tahu dulu ini harus ada indikasinya dulu apakah ini etika moral, dilema etika atau rujukan moral. Untuk langkah-langkahnya biasanya Ibu ini harus bagaimana gitu mengambil keputusannya? Kita telusuri dulu kasus tersebut, penyebabnya apa gitu. Kita kan tidak bisa mengambil keputusan tanpa tahu penyebab dari kasus tersebut. Kita dalami dulu, terus kita setidaknya dalam kasus tersebut kan pasti melibatkan yang namanya individu. Ya, jelas kita tahu dulu individunya. Jadi kalau sudah tahu nih permasalahannya apa, tentu kita nanti yang terlibat siapa saja, ya kan Bu. Jadi memang ada kita mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus yang kita alami. Biasanya ada nggak Bu hal-hal yang mungkin mendorong Ibu untuk mengambil keputusan itu lebih yakin gitu, atau memutuskan sesuatu itu, oh ini loh yang terbaik gitu? Biasanya ada nggak hal efektif atau langkah yang manjur lah gitu? Jelas kalau misalkan kita bekerja di lingkungan sosial seperti sekolah, itu tentunya pasti berhubungan dengan individu lainnya. Dalam pengambilan keputusan tidak bisa kita mengambil keputusan secara sendiri. Pasti kita juga perlu yang namanya pendapat dari guru-guru lain tentang kasus yang kita hadapi. Karena yang turun ataupun terjun langsung ke lapangan itu kan sebenarnya guru-guru. Kita sebagai kepala sekolah itu bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang sudah data yang terkumpul dari guru-guru yang bersangkutan atau guru-guru yang menghadapi kasus-kasus seperti itu. Memang kalau pembelajaran saya di sini memang selain kita menganalisis kasusnya,
untuk individunya apa yang terlibat siapa saja, dan ada lagi nanti fakta-fakta pendukung yang mungkin bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan. Dan ini pasti saya rasa dan saya yakin sekali ini pasti punya tantangan. Biasanya tantangan yang paling berat dalam mengambil keputusan itu apa? Udah jelas kalau untuk namanya dilema etika kalau misalkan dia kasusnya termasuk ke dalam etika itu kan berarti bukan yang bertentangan gitu kan. Kalau kita ambil keputusan yang satu nanti berhubungan dengan individualnya. Kalau kita ikutkan yang keputusan yang satu, dia sama-sama benar. Cuma kita memang harus memilih salah satu, bukan? Ya tantangannya yang sebenarnya mengambil keputusannya itu ya kalau misalkan dikatakan ngambil dari kata hati, kata nurani, ya sebenarnya kita namanya makhluk sosial, pasti berhubungan dengan perasaan seperti itu. Cuman kita berada di lingkungan pendidikan, peradilan, masalah nilai kebajikan lain juga harus tetap ditegakkan, harus tetap ditegakkan. Namun kita lihat nanti efek kedepannya. Nih, yang efek kedepannya yang maksudnya yang terlihat lebih dominan yang mana? Itulah yang jadi ada efek jangka panjang, jangka pendek. Ya, terus nanti ada rasa keadilan kita, nanti masuk lagi ke perasaan. Iya. Biasanya Bu dalam menyelesaikan kasus itu apakah misalnya terjadi satu kasus hari ini harus selesai hari ini atau mungkin butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan? Tergantung kasusnya. Terus kita tidak tahu juga ini kadang kasus yang kita dengar atau kita dapatkan itu tidak terjadi di hari itu juga. Kadang itu kasus sudah terjadi di lewat waktu kita baru mendengar lapor seperti itu. Nah pada saat itu tentu sebelum kita ambil keputusan untuk kasus tersebut ada hal-hal yang harus kita perhatikan lagi. Pertama kan fakta-fakta, kita mengumpulkan data, kita libatkan beberapa individu yang terlibat di kasus tersebut. Itu kan butuh waktu, tidak bisa diselesaikan dalam satu hari. Ada nggak Bu faktor-faktor yang mungkin mendukung Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Entah itu orang lain, entah itu memang data-data yang mendukung gitu. Jelas data yang mendukung itu pasti itu untuk mengambil keputusan memang didasarkan dari data tersebut. Kita kan tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada data yang pasti, gitu ya kan. Untuk jelas pendapat dari orang lain juga pasti dibutuhkan, karena kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita di ruang praktik seperti sekolah ini kita bersama-sama untuk mengambil keputusan dalam kasus. Jadi memang kita butuh dukungan orang lain, tentunya butuh fakta-fakta juga yang mendukung untuk pengambilan keputusannya, Bu. Mungkin selama ini setelah berbagai kasus yang dialami, mungkin ada pengambilan keputusan yang beberapa mungkin berat bagi Ibu. Pelajaran apa yang bisa Ibu ambil atau bisa di-share ke kami sebagai guru-guru untuk kedepannya lebih baiknya seperti apa? Kalau jadi kepala ini memang berat, karena kalau dimainkan perasaan kita jelas sesuai dengan kodrat manusia, kita punya perasaan seperti itu dalam pengambilan keputusan. Tapi dalam nilai kebajikan yang lain, terutama yang nilai keadilan itu kan memang harus tetap ditegakkan seperti itu. Karena kita di sekolah punya peraturan, semua ada aturan. Kita memilih, itulah tadi dalam pemilihan keputusan yang dipikirkan nanti efek kedepannya, baik dari efek jangka panjang ataupun jangka menengah itu pasti ada. Kalau misalkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan dari perasaan, apakah keputusan yang kita ambil ini berdampak baik atau tidak bagi sekolah, itu yang harus dipikirkan. Jadi memang sebenarnya kalau untuk dalam
kasus dilema etika atau pembujukan moral ini yang paling berat sebenarnya dalam pengambilan keputusan, bukan dalam mengumpulkan fakta atau melihat siapa yang dipilih. Jadi membuat keputusan itu menjadi tantangan terberat juga, menjadi pertimbangan besar juga tentunya. Terakhir Bu, setelah membuat keputusan gitu, dari sebuah kasus, menurut Ibu keputusan ini sudah tepat atau nanti bagaimana, itu ukurannya bagaimana? Ukurannya apa? Kalau keputusan ini sudah tepat nih, gitu. Keputusan yang saya ambil ini sudah tepat untuk beberapa pihak-pihak lain. Jadi kita sudah pertimbangkan sebelumnya. Pasti kita ada pertimbangan sebelumnya untuk kasus-kasus yang dihadapi. Untuk masalah ukuran jelas pasti ada, setiap kasus itu yang diselesaikan, keputusan pun yang diambil itu pasti nanti ada efek yang akan timbul setelah itu. Namun kita harus cari keputusan yang diambil itu menimbulkan efek yang kecil, minimalisir banyak efek yang buruk untuk individu tersebut ataupun untuk lingkungan sekolah kita sendiri. Jadi kalau saya tangkap ini meminimalisir efek besarnya gitu ya, setidaknya mengurangi efek untuk entah itu untuk sekolahnya atau untuk muridnya atau mungkin untuk ke guru-gurunya. Karena kan untuk masalah di etika kan pasti jelas akan keluar mencuat. Iya benar. Kita juga tidak bisa yang namanya menutupi dari publik, dari luar seperti itu kan. Jadi tibanya kalau mau mengambil keputusan di kasus tersebut, kita juga pikirkan sebenarnya dari luar, bukan dari dalam saja. Baik Ibu, mungkin saya cukup Ibu wawancara. Saya di sini banyak belajar juga, jadinya ternyata cara pandang untuk sebagai kepala sekolah itu mungkin berat dari sisi pengambilan keputusannya, karena di sini yang dipedomani pasti diri kita sebagai kepala sekolah atau pimpinan sekolahnya, dan tidak menutup kemungkinan kita juga harus menurunkan ego kita sebagai manusia gitu kan, karena kita juga tidak mementingkan diri kita sendiri, dimana kita di sini ada lingkungan sekolah, ada murid, ada guru yang mungkin membutuhkan keadilan dari kita. Jadi terima kasih Bu Yuli atas waktunya, atas kesempatannya, sudah mau bersedia menjadi responden saya. Semoga sukses terus, sehat selalu dan berkah. Terima kasih. Kita semoga sukses untuk CDP-nya, insya Allah dilancarkan dan dimudahkan kesehatan. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksi hasil wawancara saya bersama Ibu Yuliani Kusmayanti, Kepala Sekolah SD 014 Wonosari, di mana tadi kami sudah melakukan wawancara di sekolah beliau dan beliau sangat menyambut dengan hangat keberadaan saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual ini. Dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan bersama Ibu Yuli, saya mendapati bahwa beliau ternyata paham dengan dilema etika dan bujukan moral ini, dimana tadi beliau juga sempat menjelaskan bahwa dilema etika itu adalah suatu keputusan yang sama-sama benar, dan bujukan moral itu ada keputusan yang salah dan ada keputusan yang benar. Dan beliau juga dalam tugasnya sebagai kepala sekolah sudah menerapkan langkah-langkah pengujian sebenarnya dalam mengambil keputusan. Memang sepertinya tidak 9 langkah, tapi sudah menunjukkan langkah-langkah pengujian dalam mengambil keputusan. Dimana contohnya saja beliau tadi menyebutkan bahwa saat kita menghadapi suatu kasus, tentunya yang pertama kali yang kita cari itu adalah apa itu kasusnya, apa permasalahannya, terus individu-individu mana yang terlibat, dan tentunya nanti akan mencari fakta-fakta atau data-data pendukung agar keputusan yang dibuat itu memenuhi hak semua orang atau individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan beliau juga
menyampaikan bahwa tantangan dalam pengambilan keputusan itu sendiri adalah membuat keputusannya yang berat, karena beliau menganggap keputusan seorang kepala sekolah itu adalah keputusan akhir. Jadi sebisa mungkin beliau ini memutuskan suatu permasalahan itu tidak memberatkan suatu pihak atau tidak merugikan pihak lain. Dan kemudian dari hasil wawancara juga saya mendapati bahwa beliau ini sangat memikirkan efek jangka pendek, jangka panjang dari permasalahan yang sedang dihadapi. Di sini saya belajar bahwa beliau sangat terbuka dengan permasalahan yang ada di sekolah, dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, baik itu dengan guru, dengan wali murid maupun dengan siswanya sendiri. Dan kemudian terakhir mungkin saya menanyakan kepada beliau apa tolak ukurnya bahwa keputusan itu sudah keputusan yang tepat. Dan beliau menyampaikan bahwa suatu keputusan itu sudah tepat mungkin kalau bisa meminimalisir hal buruk yang terjadi. Jadi beliau menganggap keputusan yang tepat itu adalah keputusan yang menimbulkan sedikit efek buruk gitu, atau sebisa mungkin tidak ada efek buruk yang ditinggalkan dari keputusan yang dibuat. Baik, mungkin itu saja hasil dari refleksi yang saya lakukan bersama Ibu Yuliani. Dari hasil wawancara yang saya lakukan bersama Ibu Yuliani, mungkin cukup sekian refleksinya. Kedepannya semoga perjalanan CGP saya berjalan dengan lancar dan semuanya berjalan dengan sesuai dengan aturannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.